NIM dengan akhiran NIM 110. Perkenalkan, nama saya Pairuni Sanur Aziza dengan akhiran NIM 113. Aku Sabrina Revi Mariska dengan akhiran NIM 097. Saya Madina Kuloto Ilnabila dengan akhiran NIM 124. Saya Prima Manilham dengan NIM akhir 120. Kami dari kelompok 6 MSDM akan menampilkan review artikel dengan tema pengembangan kompetensi ASN di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Stay tune! Dari artikel yang berjudul Strategi Pengembangan Kompetensi Pegawai Melalui Teknologi Digital di Kantor Wali Kota Pekanbaru, hasil review yang akan saya sampaikan adalah bahwa di era digital ini, ASN menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kemampuan teknologi mereka agar bisa mengikuti perkembangan zaman dan memberikan pelayanan publik yang lebih efisien dan berkualitas. Masalah utamanya yaitu kesenjangan kemampuan digital antar pegawai, infrastruktur teknologi yang belum merata, dan sikap yang masih sulit beradaptasi dengan perubahan teknologi. Solusi yang efektif untuk mengembangkan kompetensi ini meliputi penggunaan platform digital yang fleksibel seperti Corporate University atau disingkat Corbu atau Learning Management System disingkat LMS. Pelatihan harus berfokus pada keterampilan teknologi terbaru seperti mengelola data, keamanan siber, dan pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal. Kesimpulannya adalah bahwa transformasi digital melalui ASN untuk terus memperbarui dan meningkatkan keterampilan teknologi mereka agar mampu melaksanakan pelayanan publik yang lebih efisien, inovatif, dan responsif. Meskipun terdapat beberapa tantangan, dengan adanya pengembangan kompetensi yang tepat dan berkelanjutan, ASN dapat berperan sebagai agen perubahan yang mendorong birokrasi menuju pelayanan publik kelas dunia yang berkualitas dan inklusif. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya penyerapan anggaran dan kinerja ASN di pemerintah Kota Surakarta. Pada tahun 2015, dari total anggaran belanja yaitu 1,78 triliun, hanya 86% yang terserap. Kondisi ini menunjukkan lemahnya perencanaan, koordinasi, dan pengawasan kinerja aparatur. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis sejauh mana kepemimpinan, kompetensi, perencanaan anggaran, pendidikan, dan pelatihan atau diklat, serta lingkungan kerja mempengaruhi motivasi, disiplin, dan kinerja ASN di Kota Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh faktor-faktor organisasi dan individu terhadap motivasi, disiplin, dan kinerja ASN, serta menilai apakah motivasi dan disiplin menjadi variabel mediasi dalam hubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode sensus kuantitatif dengan melibatkan 279 ASN dari Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, dan 5 kecamatan di Surakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh besar terhadap disiplin dan kinerja ASN. Pemimpin yang adil, komunikatif, dan memberi keteladanan mampu meningkatkan produktivitas bawahan. Kompetensi berpengaruh terhadap motivasi, tetapi tidak langsung meningkatkan kinerja. Artinya, kemampuan teknis perlu disertai dorongan motivasional. Perencanaan anggaran menjadi variabel paling kuat mempengaruhi motivasi disiplin, kinerja ASN, dan menunjukkan pentingnya tata kelola keuangan yang efektif. Diklat berpengaruh signifikan terhadap kinerja karena meningkatkan keterampilan pegawai. Lingkungan kerja meningkatkan motivasi pegawai namun tidak langsung berpengaruh pada disiplin dan kinerja. Motivasi dan disiplin terbukti sebagai variabel mediasi penting yang menghubungkan faktor-faktor organisasi dengan kinerja ASN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja ASN di Kota Surakarta dipengaruhi oleh kepemimpinan, perencanaan anggaran, diklat, motivasi, dan disiplin kerja. Kompetensi dan lingkungan kerja tidak berpengaruh langsung, tetapi berperan melalui motivasi. Faktor dominan peningkatan kinerja ASN adalah perencanaan anggaran yang baik dan diklat yang efektif. Hasil penelitian ini memperkuat teori bahwa kinerja ASN merupakan hasil kombinasi antara kompetensi individu dan dukungan organisasi. Penelitian ini memberikan panduan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola ASN melalui kepemimpinan visioner, pelatihan berkelanjutan, dan sistem anggaran yang berbasis kinerja. Terima kasih. Artikel selanjutnya berjudul Strategi Peningkatan Kompetensi dalam Menyiapkan Aparatur Sipil Negara di Era Revolusi Industri 4.0. Perkembangan Revolusi Industri 4.0 menuntut ASN memiliki kompetensi digital, adaptif, dan profesional untuk mendukung pelayanan publik yang efektif. Namun, di Kabupaten Lamongan masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya kualitas sumber daya aparatur, tingkat pendidikan yang belum memadai, lemahnya motivasi pengembangan diri, serta terbatasnya penguasaan teknologi informasi. Kondisi ini menuntut BKP SDM Kabupaten Lamongan untuk merumuskan strategi pengembangan kompetensi ASN yang lebih tepat dan berorientasi pada pembentukan smart ASN. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk menganalisis strategi BKP SDM dalam meningkatkan kompetensi ASN.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKPSDM telah melakukan berbagai upaya seperti diklat budaya kerja, diklat penilaian properti, fintech, pengadaan barang atau jasa, serta sosialisasi mengenai revolusi industri 4.0 dengan menghadirkan narasumber dari instansi terkait. Upaya tersebut membantu membuka wawasan ASN mengenai tuntutan digitalisasi birokrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BKPSDM Kabupaten Lamongan telah melakukan berbagai upaya peningkatan kompetensi ASN melalui diklat, fintech, dan sosialisasi terkait era revolusi industri 4.0. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena terhambat oleh rendahnya pendidikan ASN, minimnya motivasi, kurangnya literasi digital, dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi ASN perlu diperkuat dengan dukungan kebijakan, peningkatan anggaran, serta pelatihan yang lebih tepat, sasaran, dan berkelanjutan. Artikel berjudul Kompetensi Kerja Gen-Z di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 pada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Toli-Toli. Artikel ini membahas tentang perubahan masif di sektor pemerintahan akibat revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yang menuntut aparatur sipil negara atau ASN untuk memiliki kompetensi kerja yang relevan di era digital. Revolusi industri 4.0 menekankan penggunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, IoT, dan big data untuk efisiensi dan inovasi. Sementara society 5.0 berfokus pada pemanfaatan teknologi untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif yang meningkatkan kualitas hidup. Generasi Z atau Gen Z mulai memasuki dunia kerja sebagai PNS di Kabupaten Toli-Toli, dan meskipun unggul dalam adaptasi teknologi, mereka menghadapi kesenjangan keterampilan teknis dan non-teknis yang dibutuhkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi kerja Gen Z di kalangan PNS Kabupaten Toli-Toli, mengidentifikasi keunggulan, kesenjangan, dan strategi pengembangan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing ASN atau aparatur sipil negara di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang kompetensi kerja Gen Z. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari PNS, Gen Z, pemimpin unit kerja, serta pihak terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini mengandalkan studi literatur untuk menganalisis teori kebijakan dan temuan relevan sebelumnya. Kombinasi metode ini dirancang untuk memberikan perspektif yang komprehensif dan mendalam terhadap isu yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gen Z di PNS Kabupaten Toli-Toli memiliki keunggulan yang menonjol, yaitu kemampuan adaptasi teknologi digital yang superior yang dibutuhkan dengan pemanfaatan aplikasi daring untuk pengelolaan dokumen dan pelaporan sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan. Mereka juga memiliki pola pikir inovatif, proaktif dalam mencari solusi kreatif, serta kemampuan multitasking yang efisien dalam pengelolaan data berbasis digital. Namun, teridentifikasi adanya kesenjangan kompetensi atau tantangan dalam skill terdapat keterbatasan dalam penguasaan teknologi yang lebih kompleks, seperti analisis big data dan pengembangan sistem berbasis IoT. Dalam soft skill, kesenjangan mencakup kurangnya keterampilan komunikasi, efektif, kepemimpinan, dan manajemen waktu di lingkungan kerja formal, serta perlu penguatan etika dalam pemanfaatan teknologi dan orientasi pelayanan publik. Untuk mengatasi tantangan ini, artikel mengusulkan strategi pengembangan yang mencakup reskilling, upskilling, skill melalui pelatihan teknologi digital canggih yang mengembangkan soft skill. Selain itu, penguatan budaya kerja kolaboratif dan implementasi program mentoring terstruktur antara generasi ditekankan sebagai kunci untuk transfer pengetahuan, mengatasi kesenjangan usia, dan membangun kapasitas kepemimpinan Gen Z. Kelebihan artikel ini memiliki fokus sangat relevan dan kontemporer, yaitu menganalisis kesiapan Gen Z, generasi kunci masa depan di sektor publik dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Dalam society 5.0, metode kualitatif yang didukung wawancara dalam memungkinkan identifikasi keunggulan dan kesenjangan kompetensi secara rinci dan konseptual di lingkungan PNS Kabupaten Toli-Toli. Strategi pengembangan yang diusulkan sangat praktik dan holistik, menargetkan baik hard skill, analisis data atau IoT, maupun soft skill, kepemimpinan dan komunikasi, serta solusi struktural seperti mentoring antar generasi secara keseluruhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Gen Z PNS Toli-Toli memiliki keunggulan inherent dalam adaptasi teknologi digital, mereka menghadapi tantangan signifikan dalam penguasaan teknologi yang lebih kompleks dan yang lebih penting dalam soft skill yang penting untuk pelayanan publik berbasis digital dan kepemimpinan. Keberhasilan transformasi pemerintah di Kabupaten Toli-Toli sangat bergantung pada implementasi strategi pengembangan SDM yang holistik.
yang mencakup pelatihan digitalisasi terarah, pengembangan soft skill, serta penguatan budaya mentoring dan kolaborasi antar generasi. Hal ini diperlukan untuk memastikan Gen Z dapat memaksimalkan teknologi dan memenuhi kompetensi yang ditetapkan oleh Undang-Undang ASN. Terima kasih.